Halo semua, kembali lagi di channel The Jusuf Travel Vlog. Hari ini kita masih di New York. Dan setelah mengantar Janina dan London latihan di studio, kita akan jalan-jalan menjelajahi beberapa spot seru di kota ini. Mulai dari Brooklyn Bridge, lalu ke Dumbo, lanjut sedikit explore Soho, dan nanti kita juga akan melihat sesuatu yang spesial di Times Square. Dan malamnya kita akan makan di restoran unik di Times Square yang ada performance-nya juga. Jadi seperti biasa, ambil kopi kalian, duduk santai, dan mari kita explore New York bersama kami. Let's go! Guys, good morning. Good morning, guys. We are going to Pearl. Sorry. It's the performance in Carnegie Hall. The next day is the performance di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Oke, sekarang jam 9 lewat sedikit. I'm really excited because, yeah, it's the second day of tomorrow we're gonna perform, so I'm so excited. Okay. Okay, we have a full schedule today, and we're gonna go explore New York. Ma'am? Yes, yes sir, yes sir. Remember ma'am? Ya, Ma'am, what the Apa? hell is that? agak sedikit overcast, a little bit What's overcast? overcast. What is that? Means a little bit mendung. There. What's mendung? There. Gloomy. Or like cloudy. Enak kan? Deket. Ya, dia baik nih. Ya pas. Exactly. Hari ini kita mulai dengan mengantar Janina ke Pearl Studios untuk latihan hari keduanya bersama Camp Broadway. Pearl Studio. Morning, Pak. Pagi. Morning, guys. Morning. Hi. Good luck, have fun. Morning. Kita sampai tepat waktu dan setelah Janina mulai latihan, kita langsung lanjut eksplorasi New York. Kita ke Restoran yang enak di Brooklyn. Kita naik Uber dan menuju arah Brooklyn Bridge. Dia kayak gini sekarang nih, daerah sini nih. Ingat gak kita waktu itu depannya lewat situ tuh? jalan-jalan di situ ya. Iya. Mana hotelnya? Where's the Seaport Hotel? Oh, itu dia. Oke, thank you. Kalau imigran datang ke New York yang di foto-foto di mana? Liberty ya? Oh iya, Liberty. Hah? Liberty. Oh. Tuh, ini bekas gudang dijadiin begini lah tuh. Keren ya. Lucu kan? Awas. Thank you. Kita di drop di Fulton Street Market yang berada di kawasan South Street Seaport di Lower Manhattan, dekat East River dan tidak jauh dari Brooklyn Bridge. Tempat ini dulunya adalah Fulton Fish Market, salah satu pasar ikan terbesar di Amerika yang sudah ada sejak awal abad ke-19. Selama lebih dari 150 tahun, kapal-kapal nelayan datang ke sini setiap pagi untuk menjual hasil tangkapan mereka. Tapi pada tahun 2005, pasar ikan ini dipindah ke Bronx. Dan sejak itu kawasan ini mulai direvitalisasi. Banyak gudang-gudang tua yang dipertahankan, tapi sekarang diubah menjadi restoran, kafe, dan toko-toko kecil yang cukup unik. Jadi sekarang tempat ini punya suasana historis New York,
tapi dengan vibe yang lebih modern. Ini kita di daerahnya apa ya namanya ya? Fulton Market namanya. Fulton Market. Ini di bawahnya Brooklyn Bridge. Fulton Street Market ini terkenal dengan suasana historisnya. Jalanannya masih menggunakan cobblestone dari abad ke-19. Tidak jauh dari sini juga ada Titanic Memorial, sebuah monumen yang dibangun pada tahun 1913 untuk mengenang para korban Titanic. Memorial. Iya, udah ininya ada kayak loncengnya. Oh iya. Ya di situ. Ingat kan? Oh iya. Titanic Memorial. Itunya kan kayak Mercusuarnya. Oke. You smell that? Smell that, Marv? Fish. No, it's freedom. Freedom. Fish. No, it's freedom. Smell that? You know what that is? Fish. It's freedom. Dan yang menarik, kawasan ini juga pernah muncul di film Home Alone 2. Ada adegan ketika Harry dan Marv keluar dari truk ikan di Fulton Fish Market. Oke guys, hari ini kita lagi mau jalan ke Brooklyn Bridge. This is our second day here, second in New York. And kita mau ke Brooklyn Bridge. And naiknya dari dari Fulton. Kita belum pernah nih ke Fulton ini nih. Never, this is the first time, tapi daerahnya lucu juga. Kayaknya dulunya ini lebih kayak gudang-gudang, mungkin daerah area-area doji. Tapi sekarang udah dibagusin tuh, lihat tuh. Orang-orang banyak nongkrong, gedung-gedungnya jadi kayak gini. Jack's Coffee. Nah, oke, rencananya hari ini tadinya kita mau ke One Vanderbilt, tapi One Vanderbilt tutup hari Minggu. Jadi sekarang kita langsung ke Brooklyn Bridge. Habis dari Brooklyn Bridge kita mau makan di Cekonis. Habis dari Cekonis kita mau ke Soho, jalan-jalan di Soho. Mudah-mudahan bisa dapat semua. Ya. Kita lagi mau naik tangga ke atas ke Brooklyn Bridge. Sekarang kita berada di Brooklyn Bridge, salah satu landmark paling ikonik di New York. Jembatan ini menghubungkan Manhattan dengan Brooklyn dengan melintasi East River. Brooklyn Bridge selesai dibangun pada tahun 1883 dan pada zamannya merupakan suspension bridge terpanjang di dunia. Pembangunannya memakan waktu sekitar 14 tahun dan menjadi simbol perkembangan kota New York. Sekarang jembatan ini menjadi salah satu tempat favorit untuk berjalan kaki sambil menikmati pemandangan skyline Manhattan. Hey dude. Dari sisi Brooklyn, nanti kita juga bisa langsung menuju kawasan Dumbo yang cukup terkenal. Kita masih di Brooklyn Bridge, lagi on the way to Dumbo. Di situ Dumbo tuh. Itu Dumbo. Itu Dumbo. That is Dumbo. Alhamdulillah hari ini cuacanya juga lagi enak banget. Terang dan udaranya nyaman sekali untuk jalan kaki di sini. Gila, skyline-nya belakang bagus banget. Keren. Lihat tuh. New York. Skyline di belakangnya lihat tuh, bagus banget. Oke, sekarang kita mau masuk ke daerah Brooklyn-nya. Jadi ada berapa boroughs di New York. Nah, salah satunya itu Brooklyn. Nama Brooklyn sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, dari kata Brooklyn. Karena dulu wilayah ini merupakan koloni Belanda pada abad ke-17. Dalam bahasa Belanda lama, Brooklyn kira-kira berarti pemukiman di daerah rawa atau tanah basah. Ini cukup masuk akal karena pada abad ke-17 daerah Brooklyn memang banyak berupa rawa dan tanah rendah di dekat East River. Salah satu kawasan yang cukup terkenal di sini adalah Dumbo. Dumbo adalah singkatan dari Down Under the Manhattan Bridge Overpass.
karena lokasinya memang berada tepat di bawah Manhattan Bridge. Dulu kawasan ini penuh dengan gudang dan bangunan industri pelabuhan. Tapi sekarang banyak yang diubah menjadi restoran, galeri seni, dan coffee shop. Jadi suasananya tetap historis, tapi juga sangat modern dan trendy. Pas kita masuk ke kawasan Dumbo dari arah Brooklyn Bridge, ada satu spot foto yang sangat ikonik di sini. Tepatnya di Washington Street. Di sini kalau kita berdiri di tengah jalan, gedung-gedung di kiri kanan seperti membentuk frame. Dan di tengahnya kita bisa melihat Manhattan Bridge dengan sangat jelas. Bahkan kalau posisinya pas, Empire State Building juga bisa terlihat di bawah lengkungan jembatan. Arrive in Dumbo. Kita mau makan di mana kita? Cekonis. Cekonis. Makan di Ini mau Cekonis foto jam dulu, foto wajib. 11.45. Sekarang jam Di bawahnya Dumbo. 11 berapa sekarang? 11.17. Pas. Dumbo ini banyak gedung-gedung kayak gini sekarang dijadiin keren. Nah, kita akan makan di sini nih. Jadi bekas-bekas factory. Bekas factory. Dijadiin restoran, segala keren banget. Kalau misalnya di Jakarta kota bisa gitu. Keren banget gedungnya kan, gedung tua. Kalau kayaknya gedung jelek gitu tadi, tapi dijadiin keren banget. Kita mau makan restoran di sini. Ini Cekonis. Enaknya kalau bisa dapat di luar sih. Lebih enak. How do you like Dumbo? You like it? I like the Sonic popsicle. Is that the ice cream you had? Look at your blue lip. Dan kita makan siang di Cekonis. Ini salah satu restoran Italia yang cukup terkenal di kawasan ini. Lokasinya tepat di tepi East River dengan pemandangan ke arah Manhattan. Kebetulan kali ini kita dapat mejanya di luar. Jadi suasananya enak sekali. Kita bisa menikmati udara di luar sambil melihat view New York dari sini. Oh, enak lagi tempatnya. Wow, it's nice. Do you wanna go? Bertiga kita di sini. Waktu itu kita nggak dapat di dalam. Nggak dapat di luar. Hey guys, kita udah jalan berapa kilo tadi tuh? Coba Jauh kita sih, lihat. lumayan. Kayaknya itu 10 deh. Kayak Jembatan 10. 3 kali, 2-3 kilo. Nah, soalnya kayaknya itu Jauh. jalannya kayak dari ujung itu ke Bundaran HI. Iya, jauh Blok pokoknya M. lumayan. Bukan dari Lumayan. Ya, Lumayan. 3 lah, 3 deh. 3 deh. 2 sampai 3 deh kali ya. Tuh, dari sana ke sini. Berapa? 6.000, nggak mungkin kan? Berapa? 6.000 steps. Candy, 6.000 steps berapa kilo? Aku waktu itu Satu hari di Disneyland 28.000. Iya gila. Gila, emang Disneyland nggak berasa tuh. 28.000 steps. Gila. Parah sih. Jadi sekarang Kemarin untung juga gitu, gila dapat kemarin. tempat di luar enak. Nice Kemarin kita outside. 14.000. Terus nggak terlalu dingin. Enak, ada pemandangannya kelihatan. Itu aja So kadang-kadang nice. aku matiin HP aku. Sempet mati kan HP. Papa sama Wulan kayak enak banget. Aduh. But I'm not a pasta eater. Wow. Oh ya. Oh, look at that. Ya, belum. Cacio e pepe. Cacio e pepe. Jawabannya di Itali makannya cacio. Dia lagu di Italian. Tonton di Sofia udah diskon udah apa? Iya, gue pikir 60. Iya, Minuman enak. udah Sih. Seru diskon. sih. Kita di Cekonis. Thank you. Udah selesai, makannya enak. Pastanya enak banget. Makanannya juga enak, khas makanan Italia seperti pasta dan pizza. Tahun lalu kita juga sempat makan di sini, tapi waktu itu kita dapat mejanya di dalam. Kali ini lebih seru karena bisa duduk di luar dan menikmati suasana Dumbo. Kita lanjut ke destinasi berikutnya yaitu Soho, tepatnya di kawasan Soho Cast Iron Historic District. Nah, terus dibilangnya cast iron district karena ini semuanya cast iron.
pilar-pilarnya dicetak. Cast Iron District. Kawasan ini terkenal dengan bangunan-bangunan bersejarah yang menggunakan fasad besi cor atau cast iron. Banyak bangunan di sini dibangun pada akhir abad ke-19 dan sekarang menjadi salah satu koleksi arsitektur cast iron terbesar di dunia. Dulu Soho adalah kawasan industri dan gudang, tapi kemudian berubah menjadi area studio seniman. Sekarang Soho dikenal sebagai salah satu kawasan shopping dan lifestyle paling terkenal di New York, dengan banyak butik, galeri seni, dan toko-toko unik. I don't want pants. That's Janina. Ya gitu. Yuk, pulang ke atas dulu. Papa ntar jalan. Tadi kita habis makan di situ lure. Shalom ya? Real milk 35. Ada butik-butik di Soho ini juga unik-unik dan bagus-bagus. Di sepanjang jalan, kita juga melewati banyak brand fashion besar seperti Stella McCartney, Dior, dan berbagai brand papan atas lainnya. Yang menarik, toko-toko ini berada di dalam bangunan-bangunan tua khas Soho yang bersejarah. Jadi meskipun brandnya modern dan high fashion, lokasinya tetap di gedung-gedung heritage dengan arsitektur khas Soho. Jalan-jalan di Soho ini enak banget. Suasananya berbeda dari bagian Manhattan lainnya. Gedung-gedung tua dengan fasad besi cor dan jalanan cobblestone membuat kita benar-benar merasa seperti berada di New York Classic atau bahkan seperti suasana beberapa kota di Eropa. Di sini setiap sudutnya punya vibe unik. Cocok banget buat jalan santai, belanja, atau sekedar foto-foto. Rasanya benar-benar membawa kita ke era lama New York, tapi tetap hidup dengan energi modern. Di Soho juga banyak banget toko-toko vintage yang koleksinya keren-keren dan unik. Banyak barang-barang limited edition yang sulit ditemukan di tempat lain. Mulai dari pakaian klasik, aksesori, sampai tas dan sepatu yang stylish. Sekarang kita akan coba lihat-lihat beberapa toko. Siapa tahu bisa nemu barang-barang yang unik, yang cocok untuk dibawa pulang sebagai souvenir atau tambahan koleksi pribadi. Dan akhirnya waktunya kita jemput Janina dan London karena mereka sudah selesai latihan hari ini di Pearl Studios. Gue didandanin kan. Ya, dan kadang-kadang gue biar misalnya kayak ada nomor mana sih? Udah tahu ini ya, sepertinya. Ada sushi. Sushi slime. Is this made already? This sushi? Seru Lucu juga. banget. Mainannya banyak banget. Terus diatur nih. Terus diatur-atur di bawah. Kamu bakal apa aja? Senang banget melihat mereka selesai dengan baik, dan sekarang kita bisa lanjut jalan-jalan bersama lagi untuk menikmati sore di New York. Besok orang tua murid datang 6.30 langsung. Well, kan kita drop off besok pagi. I'm gonna give you guys the tickets. Okay. I'm gonna give you guys the tickets tomorrow morning, so you all can just. Katanya mau janjian makan sekitar ya, biar bareng. More than happy dia bebas. Biar abis itu langsung masuk. Tomorrow is gonna be a 2-act show for the first time ever, so there will be an intermission. Oke. The kids' first costume is Ghostbusters, intermission, change into Shimmer Shimmer Lebaran. Can I see the Oh, shimmer lebaran? Ada itu juga. They're Katanya tahun ini gemes-gemes katanya, pintar-pintar. So tahun depan kita diundang lagi. Amin. Senyum, bisa tambahin senyumnya. Oke, sekarang mereka udah pulang, udah selesai. Kayaknya tiring day, kasihan Janina juga tired. Ellie is also tired, everyone is tired. And
Kita mau ke toko kamera. Terus jam 6 pas Janina akan ada di billboard lagi. Jadi kita mau ngeliat situ. Oh yeah. Okay, we just drop our stuff in the hotel so that we can go walk to the Times Square for Janina's billboard. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju Times Square. Karena malam ini ada sesuatu yang sangat spesial untuk keluarga kita. Janina akan ditampilkan di salah satu billboard di Times Square. Ini benar-benar momen yang sangat membanggakan bagi kami sebagai orang tua. Kalau kita membayangkan New York sebagai the Big Apple, kota yang penuh mimpi dan kesempatan, rasanya luar biasa bisa melihat anak kita tampil di salah satu tempat paling ikonik di dunia ini. Ada juga lagu terkenal dari Frank Sinatra yang mengatakan, "If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York." Dan momen ini rasanya benar-benar melambangkan itu. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi untuk Janina terus mengejar cita-citanya. Dan tentu saja, kami sangat bangga dengan anak-anak kami. Okay, this is the Times Square. Bentar lagi Janina ada di sini sama London and Janina and all the Camp Broadway crew. Okay, this is it. Hey! Oh, London! Oh! Banyak juga ya ditaruhnya ya. How was it? Oh, I'll show you guys. Seru. You made it here in New York. That's crazy. That's what they say. What, you can make it anywhere? Bagus. So proud of you guys. So proud of you guys. Setelah melihat billboard Janina dan London di Times Square, kita masih punya sedikit waktu sebelum waktu dinner reservation kita. Jadi sambil nunggu, kita jalan-jalan dulu ke beberapa toko di sekitar Times Square. Salah satu yang kita kunjungi adalah Sephora yang ada di dekat Times Square. Kita udah kecapean banget jalan terus, sekarang lagi duduk di sini. Ya beginilah nasibnya. Capek kita. Kita jadinya ke atas saja, cari tempat duduk yang di luar situ, deket gorila dan lain-lain itu. Biar kalau dimintain duit ya kita nggak mau sih. Cuma ya udahlah, kita habis nggak bisa duduk di bawah, duduk di atas deh. Apa sih? Bonobosh. Akhirnya kita duduk di sini deh, di pinggir jalan. Nanti dikasih uang kan? Begini deh, nih, begini deh. Kasih uang deh kita. Kita deket robot-robot deh. Di syuting bayar nggak ya? Syuting dikit bayar nggak? Jangan deh. Kita suruh bayar lagi. Nggak mau ah. Kita on the way ke Gail's Diner. It's right there. Ini rame sekali di sini. Malam itu kita makan malam di Gail's Diner yang berada di dalam Edison Hotel, tidak jauh dari Times Square dan kawasan Broadway Theater District.
Kita tahu tempat ini dari Adit Marsiano. Dia merekomendasikan tempat ini ke kita karena katanya tempatnya cukup unik dan menarik untuk dicoba. Tempat ini cukup unik karena banyak waiter dan waitressnya yang juga bisa nyanyi. Banyak dari mereka adalah performer yang sedang mengejar karir di Broadway. Jadi sambil melayani tamu, mereka juga sering menyanyikan lagu-lagu musical. Gale's Diner? Oh, at Friedman's. Okay. Oh, you did. Okay. Adam, Oke, sekarang kita udah di Gale's ini. Oke. You have the Wi-Fi here? Cari bakat dulu. Iya. Dia benar 50 berarti. Jadi di sini daripada Tarna. Tarna bagus juga. Jadi sini waiternya semuanya nyanyi sini. Suasananya terasa seperti makan malam sambil menikmati mini Broadway performance. Pengalamannya cukup menarik dan makanannya juga enak. The only one worth believing in was
Oke, udah selesai dari Gail's Diner. Kita mau Oh yeah, Where are we going, Ken? balik ya. because I'm happy Are we and going I home? know if you feel Rockefeller. Rockefeller. Dan itulah kegiatan kita hari ini di New York. Mulai dari mengantar Janina latihan di Pearl Studios, jalan-jalan ke Brooklyn Bridge dan Dumbo, menikmati makan siang di sana, lalu lanjut explore Soho, sampai akhirnya malam ini kita menutup hari dengan melihat billboard Janina di Times Square dan makan malam di Theater District. Hari yang benar-benar penuh pengalaman dan momen yang sangat berkesan untuk keluarga kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel The Joseph's Travel Vlog. Sampai ketemu di perjalanan kita berikutnya. See you guys.